Haleluya, haleluya, luar biasa. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Nah, beberapa saat yang lalu saya lagi-lagi mendapatkan satu pemberitaan terkait dengan sekelompok orang yang menyatakan penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad. Dan seperti biasa sebelum sama-sama kita menanggapi hal ini, kita simak terlebih dahulu apa yang mereka sampaikan sebagaimana ada di layar teman-teman semua. Mari kita simak terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, penjelasan dari mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah segala limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Selawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan sang pembawa rahmat untuk semesta alam. Sehubungan dengan rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad atau UAS di Citra Indah City pada tanggal 17 Juni 2022 Jonggol dalam rangka tablik akbar, maka kami sebagai warga penghuni Citra Indah City yang telah lama menempati perumahan ini dengan penuh ketentraman dan kedamaian serta harmonis, maka setelah kami mengamati perkembangan atas kejadian-kejadian yang meliputi kegiatan Ustadz Abdul Somad, maka untuk saat ini kami Forum Masyarakat Cinta Damai Citra Indah City dengan berat hati menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk datang berceramah di tempat kami sampai dengan batas yang belum ditentukan. Demi menjaga ketentraman, kedamaian, dan marwah nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh para sesepuh kiai, guru, serta ajaran kami. Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk kemaslahatan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Oke teman-teman, itu dia ya cuplikan videonya terkait dengan ramainya pembahasan pemberitaan di media sosial tentang penolakan kedatangan Ustadz Abdul Somad. Nah, tadi saya coba cari-cari mengenai pemberitaan ini dan memang juga sudah ada pemberitaannya. Karena itu untuk informasi tambahan mari kita simak seperti yang ada di layar teman-teman semua. Ini adalah pemberitaan mengenai penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad seperti yang ada di layar kalian semua. Di sini dituliskan geger tolak kedatangan UAS atau Ustadz Abdul Somad ceramah warga Jonggol demi kedamaian. Jadi poin penting atau yang merupakan alasan dari penolakan kedatangan Abdul Somad ini katanya adalah demi kedamaian. Tadi didasarkan pada pertimbangan berdasarkan apa yang mereka amati selama ini terkait dengan ceramah-ceramah Abdul Somad. Lalu di sini teman-teman diberitakan bahwa warga Jonggol tolak UAS ceramah di tempatnya. Alasannya ialah demi menjaga ketentraman. Saya melihat teman-teman alasan seperti ini luar biasa baik adanya ya. Memang kita sebagai sama warga negara patut saling menjaga, patut menjaga ketentraman, kedamaian di lingkungan, di tempat, di wilayah di mana kita berada. Lalu yang menjadi alasan mereka di sini tuliskan bahwa selain itu, mereka menjelaskan maksud dari sikap kolektif itu juga untuk menjaga nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh sepuh kiai setempat. Jadi alasan yang kedua di sini adalah untuk menjaga nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh sepuh kiai setempat. Pernyataan itu disampaikan melalui video. Sejumlah warga menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad untuk ceramah pada kegiatan tablik akbar. Dalam keterangan video, sejumlah warga menyatakan penolakan terhadap UAS lantaran ingin kedamaian dan ketentraman. Berdasarkan keterangan, penolakan UAS itu berlokasi di perumahan Citra Indah City, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Nah ini teman-teman. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan di media sosial, penolakan Abdul Somad ini intensif menjadi ramai diberitakan, dibahas di media sosial sejak waktu yang lalu ketika pihak Singapura secara tegas menyatakan penolakan ataupun ketidakberkenannya mereka untuk Abdul Somad ini masuk ke negara Singapura. Bahkan hal ini beberapa waktu yang lalu teman-teman juga ikut dikomentari oleh Bang Permadi Arya seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar atau yang biasa kita sebut dengan sapaan Abu Janda. Di sini beliau menuliskan berdasarkan rilis resmi Abdul Somad juga ditolak karena pernah menistakan agama Kristen dengan menyebut salib itu tempat jin kafir. Jokowi Retno Marsudi Kemenlu RI Singapura agar jadi atensi pemerintah sangat tidak pantaslah jika negara bela penceramah toleran penista agama. Lalu di sini Bang Abu Janda bahkan juga ikut ya
memberikan tag ya untuk Gus Yakut Kemenak ya, tertibkan pendakwa yang suka ceramah sambil menistakan agama orang lain. Sudah dicontohkan oleh Singapura, Gus Indonesia kapan? Nah ini teman-teman reaksi ataupun respon dari Bang Permadi Arya ketika waktu lalu pihak Singapura merilis alasan mereka tidak mau mengizinkan Abdul Somad alias menolak Somad untuk masuk ke negaranya. Bahkan bukan hanya itu, beberapa waktu yang lalu ini ketika pembahasan seperti ini menjadi ramai di media sosial, Bang Abu Chandra bahkan menuliskan di media sosialnya, jadikan saja ini sebagai bentuk introspeksi diri. Jadi nggak usahlah kemudian ya dibahas ke sana kemari, tetapi cukup jadikan ini introspeksi diri, karena penolakan Abdul Somad ini memang selain dari Singapura, waktu yang lalu tuh katanya diberitakan pihak dari Hong Kong juga pernah menolak ya. Bahkan waktu yang lalu katanya juga Timur Leste teman-teman, kalau nggak salah juga pernah menyatakan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ini. Jadi poinnya sebenarnya adalah penolakan Abdul Somad ini bukan hanya 1-2 kali terjadi, tetapi sudah beberapa kali terjadi, dan memang kemudian cukup masuk akal ketika Bang Permadi Arya menyampaikan bahwa jadikan ini sebagai ajang untuk introspeksi diri, kok dari tempat satu ke tempat yang lain sering sekali mendapatkan penolakan. Nah memang betul juga mengenai komentar dari Bang Permadi Arya tadi yang menuliskan bahwa ya penceramah katanya yang suka membahas mengenai agama orang lain ini ditertibkan ya. Dan salah satu hal yang waktu lalu itu ramai sekali di media sosial ketika Abdul Somad berbicara mengenai jin kafir, itu memang juga menuai banyak reaksi di media sosial. Salah satunya adalah kita-kita yang beragama Kristen, karena memang juga tidak setuju dengan ucapan Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Ya, karena di dalam keyakinan kita orang Kristen, salib itu adalah simbol agama Kristen ya umumnya, selain daripada hal-hal yang lain yang bisa dijadikan dianggap sebagai simbol agama Kristen. Tapi teman-teman, terutama ketika Abdul Somad mengatakan sebenarnya dalam video yang sudah beredar itu yang menyampaikan bahwa katanya jin kafir, haleluya haleluya. Nah ini sebenarnya yang semakin menguatkan dugaan kita bahwa Abdul Somad ini dengan sengaja melakukan hal seperti itu, karena istilah ataupun ungkapan haleluya itu dalam keyakinan iman kita adalah ungkapan ya artinya puji Tuhan. Jadi tidaklah mungkin kemudian jin kafir berkata haleluya haleluya, dan itulah yang kemudian ramai mendapatkan reaksi ataupun respon dari banyak pengguna media sosial. Dan informasi yang saya lihat di media sosial katanya itu sudah dilaporkan, tetapi sampai sekarang kita belum mendapatkan hasilnya seperti apa. Justru yang menariknya apa yang dilakukan oleh Abdul Somad terhadap agama Kristen, agama kita beberapa waktu yang lalu itu justru diperhatikan, dinilai secara serius oleh pihak Singapura dan menjadi salah satu poin mereka tidak mengizinkannya untuk masuk ke negaranya. Nah inilah yang luar biasa, sekalipun kalau di Indonesia laporan itu kita nggak tahu. Bahkan teman-teman ketika pemberitaan waktu yang lalu itu ramai, Bang Permadi Arya ini menuliskan satu postingan ya, hobi mengkapir-kapirkan orang, liburan pengen ke negara kafir, ente sehat. Nah itu dia teman-teman ya, itu adalah bahasa-bahasa yang kemudian menarik juga disampaikan oleh Bang Permadi Arya beberapa waktu yang lalu itu. Bahkan di sini netizen beramai-ramai tertawa dan terhibur dengan postingan yang seperti ini. Nah, seperti yang kalian semua bisa ketahui ya, ataupun lihat di media sosial, ya, Bang Permadi ini memang salah satu pegiat media sosial yang intensif sekali memberikan komentar ataupun tanggapan terhadap hal-hal yang seperti ini. Bahkan ketika ini ramai beberapa waktu yang lalu, pihak Singapura pun kemudian juga ikut memberikan komentar-komentar yang luar biasa seperti yang ada di layar teman-teman semua. Ya itu dia teman-teman, hanya beberapa contoh saja mengenai ramainya pembahasan ataupun ramainya pembicaraan di media sosial terkait dengan Abdul Somad yang ditolak ini. Bukan hanya di Singapura, lagi-lagi seperti di dalam cuplikan video yang sudah kita simak sama-sama tadi, pihak dari warga yang ada di daerah Jonggol ini pun juga menyatakan penolakan terhadap Abdul Somad dengan alasan menjaga kedamaian serta untuk menjaga nilai-nilai luhur yang telah diajarkan oleh kiai, oleh sepuh kiai setempat. Nah itu luar biasa teman-teman ya. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan memang teman-teman kalau kalian perhatikan ya, beberapa waktu yang lalu saya melihat pemberitaan di media sosial bahwa Abdul Somad katanya juga terang-terangan mendukung ya Abdul Somad ya, terang-terangan ya.
Ini dia teman-teman, dukung khilafah. Nah, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, ini memang yang kemudian membuat banyak kalangan juga sering sekali memberikan perhatian terhadap apa yang diucapkan oleh Abdul Somad ini. Di sini diberitakan Ustadz Abdul Somad terang-terangan ya dukung sistem khilafah sambil petikan takbir. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan mengenai pembahasan tentang khilafah ini memang saya secara pribadi membatasi diri karena ini bukan ranahnya kita. Kita juga kurang tahu ya, karena mengenai pembahasan topik-topik seperti ini beragam reaksi di kalangan umat Islam sendiri ya. Tapi kita sebagai sama warga negara tentu saja mengharapkan Pancasila tetap sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, itu dia teman-teman penjelasannya. Ya, ini dibuat tidak dalam rangka memojokkan siapapun, tetapi sebagai bentuk berbagi opini sebagai sama warga negara, maka sudahlah sepatutnya kita saling merespons, saling memberikan tanggapan atas apa yang terjadi di sekitar kita. Dan hal yang baik, mari kita jadikan sebagai pembelajaran. Yang tidak baik, ya kita tinggalkan ke belakang. Terima kasih. Shalom, selamat beraktivitas.